tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit, melainkan juga menurunkan obat. Akhwatifillah, Nabi SAW juga bersabda, "Ma yusibu al-muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta yushaka." Kalimatnya hatta syaukatan yushakuha, atau kalau kita lihat dari hadis ini, tidaklah satu musibah menimpa diri seorang muslim, baik berupa lelah, sakit, gundah, sedih, kemudian bingung, wala adha, ataupun satu hal yang menimpa, disebutkan lafaz ini syaukatan tusyakuha, satu duri menusuk ya, ataupun terkena duri salah satu dari anggota tubuhnya, illa kaffarallahu azza wa jalla biha min khataya. Melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Akan tetapi bukan berarti kita meremehkan wabah yang tengah menimpa hampir seluruh negara, bahkan di negeri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk bersabar dalam menghadapi musibah ini. Kita berharap bahwa kejadian seperti ini kita ambil hikmahnya yang sangat besar. Di antaranya adalah virus itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, ukurannya sangat kecil. Itu untuk membunuh keangkuhan dalam diri seorang muslim atau muslim. Dan ketika seorang itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan sebuah musibah dan dia yakin bahwa ini adalah bagian dari cara Allah untuk mengampuni dosa-dosanya dan juga untuk mengangkat derajatnya, maka dia akan berusaha menjadikan setiap musibah itu ada hikmah yang terselip yang sangat besar yang bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat bahwa ketika ada sebuah musibah, sebuah wabah yang menimpa kita saat ini, bukan hanya bisa menggerogoti kesehatan kita atau imun kita, akan tetapi auzubillah min dzalik, kalau ketakutan kita kepada Allah dikalahkan dengan ketakutan kepada satu makhluk yang sangat kecil, ataupun ketakutan kepada virus lebih kita takuti daripada ketakutan kita kepada Allah, maka itu akan bisa mengikis keimanan kita. Akhwatifillah, ketika bertawakal kepada Allah, maka orang yang bertawakal itu tidak cukup dengan sikap yang pasif, tapi tawakal itu harus aktif. Ikhtiar, bagaimana yang disampaikan oleh pihak pemerintah, oleh para ulama, maka kita untuk saati itu, kita berusaha untuk menjaga kesehatan, kita stay at home, kemudian kita berupaya menjaga imunitas tubuh kita dengan memakan makanan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Ingat, madu juga menjadi sebuah obat sifaan lidah. Kemudian kita juga bisa menguatkan sama-sama dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Akan tetapi dari bentuk tawakal juga kita berusaha selain ikhtiar secara manusia, tapi upayakan sehatkan keimanan kita juga. Dengan cara apa? Perbanyak interaksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Perbanyak interaksi dengan Allah. Semoga hikmah yang paling besar dari musibah yang menimpa adalah menjadikan selain imunitas tubuh kita itu kuat, tapi iman kita juga kuat. Karena apa? Karena kita berupaya menjadikan setiap apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah. Memperbanyak doa, perbanyak zikir, memperbanyak sedekah. Dalam kondisi yang sangat sulit, kita tetap berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Maka mari sama-sama kita hadirkan kembali sikap tawakal kita kepada Allah sebagai salah satu bentuk obat
yang bisa kita dapatkan untuk mengobati wabah saat ini dengan ikhtiar yang kita lakukan. Kemudian yang paling utama adalah mengobati kondisi hati agar tidak berlebih-lebihan dalam ketakutan, kemudian panik dalam menyikapinya. Penyakit itu yakinlah ada obatnya, dan musibah itu yakin akan hilang dengan izin Allah. Karena sebuah musibah itu terjadi sudah tercatat di lauh mahfuz di sisi Allah. Musibah, maka dia bersabar. Dan untuk kita sebagai seorang muslimah, maka di tengah kondisi sekarang ini tidak ada cara lain melainkan kita bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersabar kepada semua yang datang adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusabbir." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia ditimpakan sebuah musibah. Afatifillah. Nabi SAW juga bersabda, "Ma yusibu al-muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta yushaka." Kalimatnya hatta syaukatan yushakuha, atau kalau kita lihat dari hadis ini, tidaklah satu musibah menimpa diri seorang muslim, baik berupa lelah, sakit, gundah, sedih, kemudian bingung, wala adha, ataupun satu hal yang menimpa, disebutkan lafaz ini syaukatan tusyakuha, satu duri menusuk ya, ataupun terkena duri salah satu dari anggota tubuhnya, biasanya yang kena duri kaki biasanya ya, illa kaffarallahu azza wa jalla biha min khataya. Melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud riwayatkan bahwa aku mendatangi Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang menderita demam. Aku berkata kepadanya, kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, panas badanmu sangat tinggi." Sabda, "Ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Qala faqultu dzalika anna laka ajraini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajal." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa haqqallahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu as-sajarah waraqaha." Luar biasa afatifillah. Jadi beberapa hadis yang tadi disampaikan, yang kita sama-sama kaji, bahwa benar ketika Rasulullah didatangi oleh Ibnu Mas'ud, "Apakah engkau demam ya Rasulullah?" "Iya, aku menderita demam." Bahkan demam yang dirasakan Rasulullah SAW 2 kali lipat daripada demam yang kita derita. Contoh dalam kondisi situasi sekarang ini, dengan sebuah wabah yang menimpa negeri kita ini, adalah salah satu dari kasih sayang Allah. Bagi orang-orang yang beriman, yakin ada hikmahnya. Ini sebuah musibah, bahkan pandemi. Rasulullah SAW ketika demam, demamnya 2 kali lipat daripada kita. Maka aku pun bertanya, kata Ibnu Mas'ud, "Apakah karena engkau diberi pahala 2 kali lipat?" Beliau menjawab, "Betul." Kemudian beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa penderitaan berupa sakit atau yang lain kecuali kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala." Sebagaimana diumpamakan dalam hadis ini, seperti pohon yang berontokan daunnya. Akhwatifillah, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit, melainkan juga menurunkan obat. Akan tetapi, bukan berarti kita meremehkan wabah yang tengah menimpa hampir seluruh negara, bahkan di negeri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk bersabar dalam menghadapi musibah ini. Tidak mudah memang, apalagi dalam kondisi menjadi
orang-orang yang berada di garda terdepan, terutama teman-teman kita yang ada di tenaga kesehatan, para dokter, para perawat. Kita doakan semoga mereka disehatkan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perjuangan mereka akan menjadi amal soleh, menjadi amal ibadah yang akan mengangkat derajat orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika seorang muslim atau seorang muslimah, kita khususnya, kita menghadapi musibah seperti ini, kita pun kembali diingatkan kepada sebuah peristiwa. Pada tahun 17 Hijriah, Umar bin Khattab beserta pasukan besar menuju ke negeri Syam untuk memperluas wilayah kaum muslimin. Namun tiba-tiba di daerah Sarat, sebuah kota di perbatasan antara Syam dan Hijaz, Umar mendapat kabar bahwa negeri Syam terserang sebuah wabah. Daerah itu daerah Amwas, nama sebuah desa di mana penyakit menular itu pertama kali muncul dan menyebar. Lalu Umar bin Khattab pun bermusyawarah dengan para senior sahabatnya, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansor. Keputusan itu akhirnya muncul dan keputusannya adalah pasukannya mundur untuk kembali ke daerah Madinah. Akhirnya, mendengar keputusan itu, sahabat dari Umar bin Khattab, yaitu sahabat Abu Ubaidah, mempertanyakan kepada Khalifah Umar, Afirarun min qadarillah, apakah engkau lari dari takdir Allah, wahai Umar? Dengan lugas, Khalifah Umar pun menjawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Maka ini adalah bukan lari dari takdir Allah, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, yang lebih baik. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar secara manusia. Tidak mudah untuk kita bisa menghadapi sebuah musibah tanpa adanya kekuatan mental dan juga kekuatan iman. Bagi seorang muslimah, khususnya kita semua, kita berharap bahwa kejadian seperti ini kita ambil hikmahnya yang sangat besar. Di antaranya adalah virus itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, ukurannya sangat kecil. Itu untuk membunuh keangkuhan dalam diri seorang muslim atau muslim. Dan ketika seorang itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan sebuah musibah dan dia yakin bahwa ini adalah bagian dari cara Allah untuk mengampuni dosa-dosanya dan juga untuk mengangkat derajatnya, maka dia akan berusaha menjadikan setiap musibah itu ada hikmah yang terselip yang sangat besar yang bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersabar dalam sebuah musibah memang perlu ilmu. Tidak mudah meyakinkan diri kita bahwa setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada obat. Dan ketika kita mendapatkan sebuah musibah ini, diambil dari sebuah hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Syuaib bin Sanan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kulluh." Maka sungguh takjub, sungguh sangat menakjubkan setiap urusan orang yang beriman. Inna amruhu kulluhu khair. Karena setiap urusannya adalah baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah hal tersebut terjadi kepada seseorang melainkan kepada orang yang beriman. In asabathu sarra syakara. Apabila orang yang beriman itu tertimpa pada dirinya itu
sebuah kebahagiaan, maka orang beriman akan bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Dan apabila tertimpa atau ditimpakan kepadanya sebuah mudarat, bagaimana kondisi kita sekarang ini, asabara, maka orang beriman pun sabar. Maka khairan lahu. Karena ia yakin itu akan menjadi salah satu sarana ketika kita mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya, itu pahala yang sangat besar, yang sangat luas. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Maka tidak ada yang paling harus kita lakukan ketika mendapatkan sebuah musibah seperti saat sekarang ini. Kita harus stay at home, kita harus sama-sama menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, lalu cuci tangan ketika kita setelah pergi atau bepergian atau setelah terjadi sesuatu interaksi dengan teman-teman atau sahabat ataupun tetangga ataupun siapapun yang pernah interaksi dengan kita, bahwa kita pun cuci tangan, menjaga kebersihan, bahkan menghindari kerumunan. Dan ini semuanya ikhtiar dari basyari, secara manusia. Akhwati fillah, tidak mudah untuk kita bisa mendapatkan satu ilmu dari sebuah kesabaran tanpa adanya latihan. Maka Allah memberikan sarana untuk kita sama-sama menjadikan musibah ini, COVID-19 saat sekarang ini, untuk sama-sama kita mendapatkan pahala sabar. Kita yakin bahwa Allah menginginkan kita mendapatkan hikmah yang luar biasa di kejadian kita yang menimpa kita saat ini. Ada hal-hal yang harus kita lakukan agar kita tidak diliputi rasa takut yang berlebihan. Maka ada baiknya kalau kita memahami kembali satu ayat yang tadi sempat Tehani baca, yaitu di dalam surat Al-Baqarah yang ada Al-Qur'annya, boleh dibuka. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap musibah itu ada hikmahnya. Orang yang beriman kepada harus yakin bahwa ketakutan itu adalah bagian dari ujian agar orang beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fillah, dalam ayat tadi Allah SWT berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam ayat tadi, Allah menginginkan kita untuk meyakini bahwa setiap yang terjadi atau setiap kejadian yang menimpa kita itu adalah salah satu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bentuknya musibah. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis tadi, bahwa ketika Allah menghendaki kebaikan dalam diri seorang hamba, yusabbu minhu, maka akan diuji. Salah satu ujiannya adalah rasa takut. Siapa yang tidak takut? Dalam kondisi ada wabah COVID-19, pandemi yang subhanallah menimpa negeri ini, setiap kita ada rasa takut dalam diri kita. Terkena dengan virus corona yang tidak kasat mata. Akan tetapi, bagi seorang yang beriman kepada Allah, harus meyakini bahwa Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Dan virus itu adalah makhluk Allah yang sangat kecil.
Bukan kita menafikan bahwa virus ini kita sepelekan. Akan tetapi kita berusaha meyakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jadikan sebagai sumber ketakutan yang utama. Bukan virus yang menjadikan kita akhirnya putus asa, kita tidak bersemangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita berusaha menjauh dari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa menguatkan iman kita. Karena ingat bahwa ketika ada sebuah musibah, sebuah wabah yang menimpa kita saat ini, bukan hanya bisa menggerogoti kesehatan kita atau imun kita, akan tetapi auzubillah min dzalik, kalau ketakutan kita kepada Allah dikalahkan dengan ketakutan kepada satu makhluk yang sangat kecil, ataupun ketakutan kepada virus lebih kita takuti daripada ketakutan kita kepada Allah, maka itu akan bisa mengikis keimanan kita. Walaupun sebagaimana kita sebagai seorang muslim yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa apabila terjadi sebuah wabah, maka kita berusaha untuk, kalau kita yang sakit tidak keluar sehingga bisa menularkan wabah tersebut kepada orang lain. Akan tetapi kalau ternyata di satu tempat ada wabah dan kita pun tidak menuju tempat itu, sebagaimana yang terjadi peristiwa di masa, maka akhwatifillah, ketakutan kita pada Allah SWT harus lebih tinggi daripada ketakutan kita kepada hal-hal yang lain. Makhluk yang sangat kecil tapi menjadikan kita akhirnya jauh dari Allah SWT sehingga mengikis keimanan kita. Kita berusaha berikhtiar secara manusia sebagaimana anjuran dari pemerintah dan para ulama. Akan tetapi kita juga berusaha menguatkan keimanan kita. Salah satunya adalah Allah SWT menginginkan agar kita tetap menjaga rasa takut kita kepada Allah lebih utama dan lebih tinggi daripada ketakutan kita kepada hal yang lain. Di dalam surat Ali Imran ayat 173, oleh akhwatullah kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul qadra'u anfusihim al-maut. Jadi saat orang beriman meyakini bahwa ketakutannya kepada Allah lebih utama, maka ketika ada musibah pun Allah berikan keberkahan yang betul-betul ingin kita dapatkan dari sebuah musibah ini. Maka orang yang beriman ketika mendapatkan musibah seperti ini, fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, ketika kita mendapatkan musibah ini, tambahkanlah keimanan kita, ya Allah. Janganlah Kau jadikan musibah ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kita harus berusaha menjadikan semua yang kita lakukan itu tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwatifillah, sebuah penyakit ada obatnya. Karena Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit, melainkan diturunkan kepadanya obat. Kemudian, yang harus kita kuatkan adalah keimanan kita. Karena ada satu penyakit yang bisa menimpa keimanan kita,
yaitu adalah penyakit wahid. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menguatkan keimanan kita dengan berbagai amal soleh. Salah satunya adalah yang bisa kita lakukan, akhwati fillah, kita memperbanyak zikir kepada Allah senantiasa dengan terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona adalah makhluk, maka kita minta kepada sebaik-baiknya penjaga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin. Silahkan dibuka surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah ini bisa kita lakukan dengan senantiasa membaca doa-doa perlindungan. Atau setiap pagi sore kita berzikir kepada Allah, yang biasa baca zikir pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian selain kita berdoa, memperbanyak doa kepada Allah, baik itu kita semua yang hadir saat ini atau orang-orang yang tengah berjuang di garda terdepan bagi tim kesehatan, para dokter, para perawat. Semoga Allah juga menguatkan kesehatannya, fisiknya, memberikan perlindungan kepada mereka. Juga kita semuanya dikuatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Karena obat itu yakin Allah akan turunkan kepada kita. Akan tetapi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah tetap harus menjaga kesehatan kita sebagai bentuk ikhtiar kita agar kita terhindar dari wabah ini. Berikhtiar dengan melakukan pencegahan di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan. Akhwati fillah, mungkin rajin mencuci tangan, rutin memakan makanan yang sehat. Kita berupaya untuk stay at home di rumah saja saat-saat ini. Dan kita juga berupaya untuk berusaha bertawakal kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Akhwati fillah, ketika bertawakal kepada Allah, maka orang yang bertawakal itu tidak cukup dengan sikap yang pasif, tapi tawakal itu harus aktif. Ikhtiar bagaimana yang disampaikan oleh pihak pemerintah, oleh para ulama, maka kita untuk saat itu kita berusaha untuk menjaga kesehatan, kita stay at home, kemudian kita berupaya menjaga imunitas tubuh kita dengan memakan makanan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Ingat, madu juga menjadi sebuah obat sifaan lidah. Kemudian kita juga bisa menguatkan sama-sama dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Akan tetapi dari bentuk tawakal juga kita berusaha selain ikhtiar secara manusia, tapi upayakan sehatkan keimanan kita juga. Dengan cara apa? Perbanyak interaksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Perbanyak interaksi dengan Allah. Semoga hikmah yang paling besar dari musibah yang menimpa adalah menjadikan selain imunitas tubuh kita itu kuat, tapi iman kita juga kuat. Karena apa? Karena kita berupaya menjadikan setiap apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah. Memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah. Dalam kondisi yang sangat sulit, kita tetap berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Maka mari sama-sama kita hadirkan kembali sikap tawakal kita kepada Allah sebagai salah satu bentuk obat yang bisa kita dapatkan untuk mengobati wabah saat ini dengan ikhtiar yang kita lakukan. Kemudian yang paling utama adalah mengobati kondisi hati agar tidak berlebih-lebihan dalam ketakutan, kemudian panik dalam menyikapinya.
Baik, nanti untuk yang bertanya bisa dijawab di sisi pertanyaan. Yang jelas, sifat tawakal kita harus aktif, bukan pasif. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Kan Allah sudah menentukan semuanya, dan menggariskan semuanya. Deh, apa-apa, tetap laksanakan kegiatan, tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh pemerintah dan ulama, kemudian kita akhirnya terkena dengan sebuah hal yang bisa mengakibatkan kenanya virus kepada diri kita, dan paling utama adalah nauzubillah min dzalik, virus yang bisa menggerogoti keimanan kita kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ingat dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Dan ketika kita yakin dengan ayat itu, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Allah, tapi bukan berarti kita menyepelekan apa yang terjadi pada saat ini, tidak menghiraukan apa yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah dan para ulama. Kita juga berusaha untuk bertawakal kepada Allah dengan memperbanyak doa, zikir, kedekatan kita kepada Allah. Kemudian kita berusaha mendoakan orang-orang yang beriman agar terhindar dari seluruh musibah yang terjadi saat ini, dan semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita untuk terus yakin bahwa dalam sebuah musibah itu ada hikmah yang sangat besar untuk kita jadikan sebagai sarana kita menyibukkan diri bukan dengan virus tersebut, tapi menyibukkan diri bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah yang telah menurunkan virus tersebut. Wa ta'ala khairan hafizah. Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Maka kita berusaha yakin ketika seorang muslim terkena dengan musibah, terkena dengan virus ini, diuji dengan kena oleh virus ini, yakinlah yang menyembuhkan bukan para dokter, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menghilangkan virus ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di penghujung Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menyibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Kemudian mempersiapkan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim, untuk menyambut bulan suci Ramadan, walaupun sedikit berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, tapi yakinlah ketika ada sebuah musibah, penyakit itu yakinlah ada obatnya, dan musibah itu yakin akan hilang dengan izin Allah, karena sebuah musibah itu terjadi sudah tercatat di lauh mahfuz di sisi Allah. Bahkan asaba min musibat illa biiznillah. Tidaklah sebuah musibah satu tahun melainkan dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang imannya kuat, maka dia akan melihat sebuah musibah itu adalah menjadi jalan hidayah. Karena Allah yang telah memberikan petunjuk kepada hatinya. Ini semuanya harus kita yakini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, dan semoga Allah juga menyembuhkan mereka, teman-teman, kerabat, ataupun siapapun di antara orang-orang di sekitar kita, orang-orang beriman yang tengah ditimpa musibah virus ini. Semoga Allah menyembuhkan, dan bagi kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, yakinlah bahwa kalau kita sabar, mengikuti anjuran untuk tetap di rumah sebagai ikhtiar agar kita terhindar dari musibah dan virus ini, semoga sabarnya kita untuk tetap tinggal di rumah, tidak mendatangi kerumunan orang yang banyak, maka itu pun bagian dari pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.